Punten Bapak Ibu, sekedar berbagi informasi yang diperoleh dari buku panduan untuk penelitian yang akan dibuka pada tanggal 15 nanti. Punten ini mah bukan sok pinter, tapi ini aja sih sharing gitu ya. Kadang-kadang kita malas baca, tapi kalau lihat video mah bisa sambil ngerjain pekerjaan yang lain gitu ya. Mungkin ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua bahwa Uniga sendiri kan sudah masuk klaster madya. Nah, bisa kita lihat, kita cek klaster madya itu kategori apa saja atau skema apa saja yang mungkin kita bisa lakukan gitu ya. Ada beberapa skema yang baru dan ada beberapa skema yang sudah tidak boleh lagi dilakukan. Misalnya yang tidak boleh dilakukan adalah skema PDP atau penelitian dosen pemula, itu sudah tidak boleh dilakukan. Hal lain yang mungkin yang harus kita baca adalah tentang ketentuan umum. Di sini mengacu pada buku yang saya sebutkan tadi ya. Misalnya, ya ini sekilas saja sih harus kita baca. Misalnya apa? Misalnya bahwa dosen peneliti itu harus punya NIDEN gitu ya, atau NIDK. Terus nanti beranjak lagi dosen yang punya H-index lebih dari 3 misalnya bisa meneliti sekian proposal, bisa mengajukan setiap sekian proposal gitu ya. Ya ini pengetahuan umum aja sih, nggak usah terlalu diperhatikan sekali, tapi kita jelas mau ngambil skema apa, cocok tidak si pengusulnya atau ketua pengusulnya di skema tersebut. Untuk lebih jelasnya, cocok tidaknya ketua pengusul itu sebetulnya nanti ada di penjelasan di skemanya sendiri gitu ya. Itu nanti lebih jelas di sana. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kriteria ketua pengusul itu harus secara spesifik sesuai dengan yang ditetapkan dalam buku tersebut ya. Misalnya nih untuk yang penelitian dasar, bahwa pengusul itu berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli. Berarti dia bisa walaupun asisten ahli tapi sudah S3, atau pendidikan S2 tapi sudah lektor gitu ya. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi. Berarti ibu bapak yang misalnya belum punya artikel yang terindeks, berarti wayah harus nyari partner untuk jadikan ketua itu yang sudah punya artikel terindeks bereputasi gitu ya, atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan 2 gitu, dan seterusnya ya. Anggota pengusul 1 sampai 2 orang, dan waktu usulan adalah 2 sampai 3 tahun untuk penelitian dasar. Nah, kalau data ini diperlukan untuk menyusun anggaran ya. Nanti Bapak Ibu kalau yang ikut skemanya penelitian dasar, maka SBK-nya atau standar biaya keluarannya adalah untuk riset dasar gitu. Kalau yang terapan nanti ambil PMK itu peraturan Menteri Keuangannya, yang SBK-nya itu SBK riset terapan, karena beda. Nanti ada satu bundle, PDF-nya ada kok, tinggal di-download. Nah, itu lihat juga waktunya, PD bisa berapa tahun dan terapan juga bisa berapa tahun. Nah, kalau ini adalah tentang luaran yang Ibu Bapak janjikan pada penelitian sekarang ini. Misalnya, Bapak Ibu menjanjikan pada penelitian ini akan menerbitkan jurnal internasional di tahun pertama, maka contreng saja di TS-nya. Nanti di tahun kedua misalnya mau haki gitu ya, hakinya mau paten, mau hak cipta dan seterusnya, tinggal di TS plus 1 nanti dicontreng gitu ya. Nanti ya kasih penjelasan saja. Kalau saya sih di proposalnya seperti itu. Jadi kita kopas aja ini, kita masukkan ke proposal kita, terus kita beri penjelasan capaian apa yang kita janjikan dari penelitian kita ini. Daftar ini adalah luaran wajib selain yang dibuat oleh Bapak Ibu, yaitu laporan akhir atau laporan kemajuan. Selain 2 laporan itu, Bapak Ibu wajib salah satunya mencantumkan yang di atas, tergantung nanti skemanya. Nah, buat Bapak Ibu yang jadi operator nanti di penelitiannya, perhatikan baik-baik, kita akan upload proposal. Pertama kali adalah identitas pengusul dulu.
gitu ya, identitas pengusul terutama identitas ketuanya dengan usulannya bagaimana atau berapa. Nah, biasanya saya buat dulu ini di MS Word. Tinggal pas kita buka sistem, kita tinggal copy paste gitu ya, bolak-balik dari MS Word ke sistemnya. Nah, tapi sebelum masuk ke identitas ini, sebaiknya Bapak Ibu lengkapi identitas pengusulnya di Simlitabmas yang login NG02. Jadi misalnya ternyata di yang Simlitabmas tersebut ketua pengusulnya belum lengkap nih, hakinya belum dicantumkan, ada artikel juga gitu. Silakan ditambahkan dulu di situ semuanya, lengkapi yang login NG02-nya. Nah, ini adalah bagian terpenting dari proposal kita Bapak Ibu. Sebelum reviewer itu masuk ke dalam konsep penelitian kita, misalnya ini penelitiannya bagus atau tidak, dampak ke masyarakatnya luas atau tidak, dan seterusnya, mereka akan mereview terlebih dahulu administratif proposal kita. Artinya apa? Di sini misalnya saya contohkan ringkasan itu tidak lebih dari 500 kata. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba ringkasannya jadi 1000 kata, karena pasti proposalnya ditendang duluan gitu ya. Terus saya tambahannya lagi, Bapak Ibu jangan coba-coba kreatif sendiri, nambahin bab baru yang tidak ada dalam ketentuan. Misalnya bab 13 tentang lokasi penelitian, kan tidak ada di ketentuannya lokasi penelitian. Jadi Bapak Ibu istilahnya mah kreatif gitu ya, tapi itu tidak diperlukan karena nanti proposal Bapak Ibu bisa ditendang juga gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu ketiplak gitu ya, ikuti saja apa yang diminta pada ketentuan yang bagian ini. Nah, untuk bab 10 dan 11 persetujuan mitra itu coba dicek di skemanya, apakah harus ada persetujuan mitra atau tidak. Misalnya untuk terapan, skema terapan itu harus ada persetujuan mitra, makanya silakan disiapkan. Tapi kalau misalkan PD itu penelitian dasar, ada tidak di dalam penjelasan PD, subbab PD? Kalau ada ya silakan, tapi sepengetahuan saya untuk PD tidak ada ya, sepengetahuan saya, tapi nanti dicoba silakan ya, dicek lagi maksudnya. Untuk persetujuan usulan nanti ini akan di-approve oleh Lemlit pada saat kita sudah selesai mengupload semuanya di sistem jadinya. Jadi semuanya by system. Saya akan mencontohkan penulisan pada skema terapan. Bapak Ibu, tadi itu yang aturan bab 1 harus ini, bab 2 ini, tulisannya harus sekian kata, itu adalah aturan umum. Sekarang kita masuk ke aturan spesifik terkait dengan skemanya. Misalnya pada aturan skema penelitian terapan di pendahuluan harus mencantumkan, misalnya ya harus mencantumkan TKT atau tingkat kesiap terapan teknologi di angka 4 sampai 6 atau di level 4 sampai 6. Maka kita harus cantumkan dalam latar belakangnya. Caranya bagaimana? Caranya kalau saya seperti ini. Pada bagian akhir bab 1 saya akan menguraikan apa saja. Misalnya begini, urgensi penelitian saya adalah bla 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 gitu ya. Sedangkan bidang fokusnya adalah ini itu. Dengan tema penelitian bla 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 bla. Topik penelitiannya adalah ini. Ya, pokoknya dijelaskan. Sedangkan tingkat capaian tingkat kesiapterapan teknologi atau TKT-nya adalah 4 misalnya. Bidang apa? Bidang saya ya, yang jelas bidang penelitian saya. Bidangnya bidang apa disebutkan, dan bidang 4 itu capaiannya di posisi mana? Itu disebutkan di latar belakang atau di bab 1. Kenapa kok ada urgensi, ada bidang fokus? Ingat tadi aturan umum penulisan harus menyebutkan itu. Berarti harus kita sebutkan gitu ya. Diperoleh dari mana gitu ya, penjelasan tentang urgensi, bidang fokus, tema, topik, tingkat kesiapterapan teknologi, itu semua ada di lampiran Bapak Ibu. Pokoknya kita sesuaikan dengan penelitian kita. Misalnya Bapak Ibu humaniora, berarti TKT-nya TKT humaniora. Di tingkat 4 penjelasannya apa? Ada di tabelnya. Tingkat 4 caplok saja. Tinggal masukkan ke dalam latar belakang kita. Tinggal begitu saja.
Lalu kemudian masuk ke tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian skema terapan itu ya Bapak Ibu ikuti, bahwa katanya harus meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan tinggi untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Ya ini mah ikuti, ini mah sudah masuk ke kontennya Ibu Bapak gitu ya, atau ke konsep penelitiannya Ibu Bapak seperti apa dijelaskan. Yang menarik lagi adalah luaran penelitian. Nah, Bapak Ibu untuk skema terapan itu sudah ditetapkan luarannya harus apa. Ingat ya, kita punya luaran wajib yang pertama adalah laporan. Laporan berarti laporan kemajuan dan laporan akhir. Ditambah salah satu dari ini laporannya. Misalnya di sini bisa paten sederhana, hak cipta, perlindungan varietas tanaman dan seterusnya. Pilih aja salah satu yang Bapak Ibu sanggup janjikan ke mereka dan sanggup penuhi gitu ya. Ini masih menjelaskan tentang skema penelitian terapan. Bapak Ibu cek ya, prasyarat untuk pengusulnya, ketua pengusulnya harus apa dan apa. Ya, S3 boleh asisten ahli, S2 harus lektor. Tapi yang jelas dia punya publikasi di jurnal internasional atau di jurnal jurnal nasional Sinta 1 dan 2. Yang paling penting adalah bahwa di skema terapan harus ada mitra yang akan menggunakan hasil penelitian kita ya. Kalau penelitian dasar saya kurang tahu apakah harus ada mitra atau tidak. Jumlah anggotanya adalah maksimal 2 orang, berarti bertiga dengan ketua pengusulnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke lampiran. Lampiran tentang rumpun ilmu. Ini dibutuhkan di mana sih gitu ya? Ini dibutuhkan biasanya di sistem. Pada saat awal kita mau upload ditanya tuh rumpun ilmunya apa, kajian kita maksudnya ya. Kajian kita lebih ke arah mana. Jadi kita masukkan rumpun ilmunya, terus kodenya berapa. Nah, ini Bapak Ibu bidang risetnya ya, bidang riset, tema riset, topik riset penelitiannya apa. Ini tadi yang saya sebutkan di latar belakang ya, atau di bab 1. Jadi tadi saya menyebutkan urgensi penelitiannya adalah ini, bidang fokusnya ini dan seterusnya. Diambil dari mana datanya? Ya dari sini. Dari lampiran 2. Bidang fokus risetnya apa, tema risetnya apa, topik riset prioritasnya yang mana gitu ya. Sedangkan nanti kita masuk lebih spesifik lagi, jelaskan judulnya kita tuh apa gitu ya, atau fokus kita tuh apa. Itu dijelaskan di bab 1 bagian akhir. Nah, ini dia bagi yang masih bingung dengan TKT atau tingkat kesiapterapan teknologi. Makanya Ibu Bapak lihat, cek lagi penelitiannya itu fokusnya kemana. Humaniora kah gitu ya, engineering kah, atau software dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tinggal dijelaskan, jenis TKT saya adalah jenis umum dan hard engineering misalnya. Capaiannya karena penelitian dasar, misalnya TKT-nya adalah TKT tingkat 3, maka jelaskan TKT jenis engineering tingkat 3 yaitu reliabilitas pembuktian konsep bla bla bla, nggak kelihatan ya. Pokoknya itu yang ada di nomor 3, apa itu kata-katanya. Silahkan dicaplok saja. Nah, kalau ini mah bukan wewenang kita mah sekedar tahu saja. Nanti kalau misalnya mau ngambil skema PD yang dinilainya apa saja, itu yang di checklistnya ya. Jadi ini mah hanya sekedar tahu saja. Nah, ini Bapak Ibu yang contoh yang untuk luarannya ya, luaran wajib. Tadi kan disuruh milih, setelah kita melakukan pelaporan, kita harus milih luaran wajibnya. Misalnya Bapak Ibu, luaran wajibnya adalah naskah kebijakan. Ingat ya Bapak Ibu, naskah kebijakan itu nanti ada turunannya. Tidak hanya draft naskah kebijakannya aja, tapi nanti ada dokumen hasil uji pakar misalnya. Jangan sampai miss di sini, karena saya pernah salah Bapak Ibu. Catat ya. Gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tidak melakukan turunannya dari hasil luaran wajibnya, maka nanti dianggap tidak valid si laporan Bapak Ibu atau si naskahnya Bapak Ibu itu. Jadi harap diperhatikan kalau hak cipta misalnya, luarannya apa saja? Apakah hanya sekedar
sertifikatnya aja atau gimana gitu ya, harus dicek. Demikian Bapak Ibu sharing informasi dari buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi ke-13. Jadi ini hanya sharing pengetahuan, saya sudah baca, mungkin ada yang miss, mari saling melengkapi. Terima kasih, hatur nuhun, punten pisan.